Banyak orang bilang katanya makan sehat itu ribet, tapi percayalah, ini akan jauh lebih ribet kalau kamu sudah punya masalah ginjal, terutama gagal ginjal. Jadi kali ini saya akan share 5 makanan terbaik untuk pasien yang sudah gagal ginjal. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai dengan apa yang saya bicarakan di awal, saya akan bahas mengenai apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal. Nah, kenapa saya membahas video ini? Karena lately, akhir-akhir ini, saya banyak sekali membantu pasien-pasien yang sudah mengalami masalah ginjal. Dan yang paling banyak memang adalah pasien gagal ginjal kronis atau CKD. Dan percayalah, mengatur pola makan pasien yang gagal ginjal ini sangatlah tidak mudah. Jadi dari berbagai macam penyakit yang selama ini saya bantu untuk mengaturkan pola makannya, saya bisa katakan bahwa gagal ginjal ini yang memiliki pantangan paling kompleks. Ya, jadi mau makan ini susah, mau makan ini nggak boleh, mau makan ini pantangannya ini. Jadi akhirnya orang itu seringkali bertanya, dok saya ini makan apa? Ya makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Lama-lama nggak makan. Itu adalah masalah yang paling sering saya hadapi ketika menghadapi pasien-pasien yang sudah punya masalah gagal ginjal. Jadi kali ini saya ingin share ke Sobat Sehat secara umum ya, meskipun tiap pasien ini punya kebutuhan yang berbeda tentunya, belum lagi kalau ditambah dengan masalah-masalah penyakit yang lain. Jadi saya akan memulai dengan me-sharekan ya, membagikan masalah-masalah penyakit ginjal itu apa saja sih. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyakit ginjal itu memang bukan hanya gagal ginjal kronis, tapi ada beberapa masalah-masalah lain yang juga sering terjadi. Yang pertama tadi sudah saya katakan, yang kedua adalah apa lagi? Adalah infeksi saluran kemih. Ini juga cukup sering terjadi ya pada wanita, terutama di usia-usia produktif. Masalah di infeksi saluran kemih ini cukup sering terjadi juga. Kemudian batu ginjal ya, batu ginjal ini juga banyak terjadi terutama pada orang-orang yang sudah punya asam urat yang tinggi. Itu biasanya batu ginjalnya juga ada problem karena terbentuk dari asam uratnya juga. Kemudian juga glomerulonefritis, ini juga salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, terutama terjadi karena infeksi bakteri, juga bisa terjadi karena infeksi-infeksi yang lain. Kemudian juga polisistik di ginjal atau kista-kista yang bentuknya kecil-kecil itu, yang biasanya juga banyak dialami oleh orang-orang yang sudah punya usia lanjut ini pada umumnya ya, meskipun ini juga bisa dialami oleh orang-orang di usia produktif. Tapi kali ini karena masalah ginjal itu kompleks, saya ingin lebih fokus pada masalah yang paling banyak terjadi, yaitu orang yang mengalami gagal ginjal kronis. Fun fact-nya, kalau kita berbicara mengenai gagal ginjal ini, dan mungkin sekarang informasi sudah sangat mudah didapatkan. Tentunya Sobat Sehat sudah berusaha untuk mencari informasi, tapi bingung. Yang satunya bicara seperti ini, satunya bilang boleh makan ini, satunya bilang nggak boleh makan ini. Dan kebanyakan pasien yang konsultasi sama saya, mereka pertama yang mereka tanyakan adalah, saya bingung dok, katanya dokter ini boleh makan ini, karena dokter ini nggak boleh makan ini. Jadi saya bingung nih, akhirnya saya mesti makan yang mana kalau saya mau makan, karena tiap hari kita pasti makan, bukan begitu? Nah, jadi banyak orang-orang yang sudah punya gagal ginjal ini juga mengalami
stres, tekanan, karena selalu dikatakan bahwa yang namanya gagal ginjal itu penyakitnya progresif dan irreversible. Artinya apa? Progresif itu makin lama kondisi organnya makin menurun. Sekarang kita katakan menurunnya itu tentunya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tergantung dari apa? Ya salah satunya paling besar adalah dari pola hidupnya. Kemudian irreversible artinya apa? Karena kemampuan regenerasi sel sampai sekarang di based on study, memang ginjal itu punya regenerasi yang sangat lambat. Bahkan dikatakan tidak bisa kembali ketika kita itu sudah mengalami kerusakan. Itu sebabnya banyak orang yang sudah mengalami gagal ginjal kronis ini ujung-ujungnya apa? Adalah transplantasi. Bahkan dialisis, hemodialisis ya, cuci darah itu pun itu tidak bisa mengembalikan fungsi ginjal. Itu hanya delaying the problem atau menunda supaya tidak lebih parah. Kemudian yang kedua yang saya selalu katakan ya ke pasien-pasien yang konsultasi sama saya mengenai gagal ginjal adalah penyebabnya itu bisa beragam. Artinya gini, saya selalu mengatakan bahwa ketika kamu mengalami gagal ginjal, yang paling penting diketahui awal itu adalah penyebab awalnya kenapa. Kenapa saya tidak bisa langsung mengatakan, oh kalau masalah gagal ginjal kronis bolehnya makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi tidak sesimpel kalau kita cari di Google ya. Jadi oh pantangannya seperti ini, yang boleh dimakan ini. Karena apa? Karena orang yang mengalami gagal ginjal ini penyebabnya bisa bermacam-macam. Meskipun saya selalu mengatakan ada 3 penyebab terbesar ya orang yang punya masalah gagal ginjal. Penyebabnya apa? Yang paling besar tentunya adalah diabetes type 2 atau diabetes tipe 2. Itu adalah masalah yang paling klasik, 70% masalahnya karena itu. Yang kedua adalah karena hipertensi. Nah, hipertensi ini jangan selalu dibilang, wah dok ini saya punya keturunan tekanan darah tinggi. Itu adalah masalah yang paling, bukan masalah, alasan yang paling sering dikatakan sama saya ketika pasien bilang, orang tua saya hipertensi dok, jadi saya pasti hipertensi. Itu bukan selalu terjadinya seperti itu. Meskipun ada faktor-faktor keturunan juga, genetik juga, tapi hipertensi itu juga sangat besar terjadi karena pola hidup. Nah, biasanya yang diturunkan itu bukan genetiknya, tapi apa? Habitnya, kebiasaannya. Nah, ini yang paling sering dan dijadikan pembenaran, oh karena genetik. Meskipun ada, tapi sangat kecil. Orang yang mengalami hipertensi itu karena pure masalah genetik, tanpa ada masalah intervensi dari pola hidup. Dan yang ketiga, yang paling sering terjadi penyebab gagal ginjal ini adalah konsumsi obat-obatan golongan non-steroid. Yang paling sering adalah obat pereda rasa nyeri, obat antiinflamasi. Nah, jadi itu adalah masalah-masalah yang paling sering terjadi. Artinya apa? Kalau penyebabnya beda, penanganannya pun juga akan berbeda. Itu sebabnya kita perlu tahu dulu akar masalahnya apa. Dan yang terakhir, faktanya, ya fun fact-nya, apa sih mengenai gagal ginjal kronis ini? Sebetulnya ini dapat dideteksi sejak dini. Artinya kalau kita tahu lebih awal, nah gagal ginjal ini saya jelaskan ya, ada beberapa stadium di dalamnya itu. Kalau kita tahunya itu lebih awal, tentunya penanganannya akan jauh lebih baik. Untuk potensinya reverse itu akan jauh lebih besar dibanding kita tahunya udah stadium-stadium akhir, sudah harus hemodialisa, ya cuci darah, kemudian transplantasi, gitu. Dan itu memang tidak murah ya. Kalau kita mau katakan sudah transplantasi itu akan cost you a lot of money. Itu sebabnya kalau kita bisa deteksi sejak dini itu akan jauh lebih baik. Nah, gejala fisiknya apa sih dok? Kalau kita mau berbicara mengenai pasien-pasien yang gagal ginjal, saya akan share di sini ya beberapa gejala fisik yang umum terjadi. Meskipun ini ada orang yang mengalami mungkin hanya salah satu atau salah dua atau salah tiga, tapi secara umum gejala fisiknya itu adalah orang mudah lelah. Ya, jadi ketika kita mudah lelah, yang secara tidak wajar kalau kita lelahnya karena aktivitas beratnya itu memang sudah wajar ya. Tapi kalau kita aktivitasnya ringan-ringan kemudian mudah lelah, itu adalah salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Kemudian yang sangat klasik adalah terjadinya bengkak atau yang kita katakan edema. Nah, paling sering edema itu terjadi di ekstremitas bawah, di bagian kaki. Jadi kalau duduk nggak terlalu lama, itu biasanya akan terjadi pembengkakan gitu. Jadi penumpukan cairan di sana atau di bawah kantung mata di sini. Itu juga cukup sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis. Kemudian mual yang tanpa sebab ya, itu bukan mual-mual karena kayak seperti orang hamil apa kan beda cerita. Nah, jadi mual-mual gangguan pencernaan itu juga bisa terjadi ketika orang itu mengalami masalah gagal ginjal kronis. Mual bahkan sampai muntah. Kemudian yang cukup sering juga adalah sering buang air kecil. Kemudian juga gatal ya, karena
ginjal itu kan fungsinya juga untuk salah satu organ detox. Jadi meskipun yang paling sering mengalami gatal itu adalah orang-orang yang punya masalah liver, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya masalah gagal ginjal kronis karena toksinya menumpuk di sana, tidak bisa untuk meregulasi toksin yang harusnya dikeluarkan, itu juga bisa menyebabkan gatal-gatal. Tes darahnya apa dok yang bisa dilakukan? Sebetulnya banyak tes darah yang bisa dilakukan, cuma secara umum yang paling basic yang saya selalu suggest ke pasien adalah pertama, cek kreatinin. Ya, kreatinin kalau lebih dari normal itu juga salah satu indikator. Kemudian eGFR. Nah, eGFR ini estimated glomerulus filtration rate. Ya, jadi artinya apa? Itu adalah untuk melihat kondisi filter kita, seberapa fungsinya. Ya, berarti persentase fungsinya berapa. Ya, karena glomerulus itu adalah filter yang terbesar di ginjal kita. Kemudian BUN, ya, blood urea nitrogen, itu juga bisa jadi salah satu indikator. Meskipun BUN yang tinggi tidak selalu, oh dok, BUN saya tinggi, kemudian ini pasti gagal ginjal. Belum tentu. Ya, jadi yang kita lihat itu bukan hanya salah satu, tapi kita lihat dari keseluruhan itu bagaimana. Tapi BUN itu adalah tes basic yang bisa Sobat Sehat lakukan untuk melihat, untuk mengevaluasi atau screening awal. Kemudian anemia. Nah, anemia ini juga salah satu gejala yang sering terjadi pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronis. Karena di dalam ginjal kita itu juga produksi sel darah merah. Ya, yang kita katakan adalah erythropoietin. Itu adalah salah satu sel yang bisa memproduksi sel darah merah kita. Dan di mana orang jadi jangan hanya berpikir, oh kalau anemia itu selalu karena kekurangan zat besi. Belum tentu. Orang-orang yang punya masalah gagal ginjal ini juga tendensinya sangat besar untuk mengalami anemia. Kemudian juga gangguan keseimbangan elektrolit, terutama di natrium, fosfor, dan kalium. Jadi ini bisa kita lihat dari cek urin. Tadi saya katakan ya gagal ginjal itu ada stadium-stadiumnya. Jadi ketika stadium awal yaitu GFR-nya itu masih lebih dari 90 ya. Jadi itu kalau kita masih lebih dari kurang dari 90. Jadi kalau kita GFR-nya itu udah kira-kira 90-an itu dikatakan itu stadium pertama ya. Normalnya bisa kita katakan oke itu kalau GFR-nya sekitar 100 gitu. Tapi kalau GFR-nya itu sudah kurang dari 90, nah itu udah stadium yang perlu diperhatikan. Udah terjadi penurunan meskipun sangat kecil. Kemudian stadium 2 itu GFR-nya antara 60 sampai 89. Ya, jadi kalau masih kisaran 65, 70 itu dikatakan stadium 2. Nah, yang dikatakan stadiumnya udah mulai perlu diperhatikan ya, jadi ini fungsinya sudah mengalami penurunan yang cukup besar, itu adalah stadium ketiga sampai stadium ke-5 yang dikatakan itu harus hemodialisa dan lain-lain. Jadi stadium 3 itu berapa? Dibagi lagi. Ada 3A, 3B. Intinya adalah di bawah 60. Jadi kalau Sobat Sehat sudah di bawah 60, ya itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau kita selama ini berpikir GFR itu nggak penting, itu sangat penting. Jadi karena saya juga ada beberapa pasien yang bilang katanya GFR itu nggak terlalu penting diperhatikan dok. Itu sangat penting. Justru karena ini bisa melihat filter dari ginjal kita. Again, ketika kita berbicara mengenai apa yang perlu dikonsumsi dok, apa yang perlu dihindari. Nah ini memang sekali lagi ya, seperti yang saya katakan di awal, tergantung dari penyebabnya. Ya, jadi meskipun secara umum di sini saya akan share apa saja yang perlu dihindari untuk pasien-pasien yang gagal ginjal, terutama di yang sudah stadium 3 ke atas ya. Jadi di sini saya katakan stadium 3 sampai stadium 5 ini yang paling perlu diperhatikan. Karena apa? Karena kalau kita makannya itu ala kadarnya, kita berpikir atau kita mungkin hanya ketergantungan dengan obat-obatan. Percayalah bahwa obat-obatan ini tidak akan bisa membuat kondisi ginjal kita improve atau fungsinya bertambah lebih baik. Menunda masalah, iya, betul. Tapi kalau membuat fungsinya itu mengembalikan fungsinya atau meningkatkan fungsinya, itu tidak bisa kita harapkan dari obat-obatan. Kalau kita itu masih bisa mengendalikan dari pola hidup, di mana memang masalah gagal ginjal kebanyakan ya terjadinya karena pola hidup yang kurang sehat. Tentunya kita perlu untuk memperhatikan pola hidup kita, dan memang yang paling sulit selama ini adalah mengatur menunya, mengatur makanannya. Jadi apa saja yang perlu dihindari? Yang pertama adalah makanan yang tinggi fosfor. Hampir semua protein, kalau kita katakan protein hewani, itu mereka punya kandungan fosfor yang relatif tinggi. Nah, sedangkan kita kan juga perlu protein. Nah, makanya
beberapa protein yang perlu kita hindari karena kandungan fosfor yang terlalu tinggi. Jadi kita bukan mencari makanan yang tanpa fosfor, itu nggak mungkin, karena kita juga masih memerlukan makanan-makanan ini. Tapi kita mencari yang menghindari yang fosfornya terlalu tinggi. Contohnya adalah daging merah, ya segala macam daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan lain-lain. Kemudian organ dalam apapun, ya hati, atau yang mungkin sering dikatakan jeroan, ginjal, ya otak, dan lain-lain, itu perlu kita hindari. Kemudian juga produk susu atau yang kita katakan dairy product itu juga relatif punya kandungan fosfor yang tinggi. Seafood meskipun tidak semua, terutama tiram itu punya kandungan fosfor yang tinggi. Kemudian jenis kacang-kacangan, nuts gitu, meskipun tidak semua kacang, tapi golongan kacang-kacangan yang nuts ini dia punya kandungan fosfor yang tinggi juga. Kemudian yang perlu dihindari yang kedua adalah yang tinggi kalium. Nah, jadi apa saja makanan yang tinggi kalium? Tentunya yang paling besar adalah sayuran hijau. Itu yang kita perlu hindari. Kemudian alpukat. Loh, kan alpukat sehat, Dok? Iya, betul. Tapi kalau orang sudah punya masalah gagal ginjal stadium 3-5, alpukat perlu dihindari karena ini tinggi kalium. Atau kalau mau dikonsumsi, juga perlu tahu batasannya berapa banyak. Kemudian air kelapa. Ini juga tinggi kalium. Kemudian juga kacang-kacangan, tapi yang golongannya yang saya katakan adalah beans. Nah, beans itu kalau di Indonesia seringkali kita bilang kacang merah, kacang hijau, kacang hitam, bahkan kacang kedelai itu pun ya edamame, ya, itu kan juga beans. Jadi beda dengan golongan kacang-kacangan nuts, tapi ini masalahnya bukan di fosfor, tapi di kaliumnya. Kemudian ya karena ginjal kita juga sulit untuk mengeluarkan natrium, makanan-makanan yang tinggi natrium juga perlu kita batasi. Nah, kalau kalian berpikir, oh garam ya dok, nah itu kan yang paling sering ya. Ketika saya handle pasien, mereka bilang, oh saya takut makan garam karena gagal ginjal. Nah, sebetulnya natrium yang terkandung di dalam garam ini sangat mudah untuk kita kontrol kalau kita masak sendiri. Kalau kita bisa tidak beli makanan-makanan di luar. Nah, jadi sebetulnya natrium yang dari garam itu tidak perlu kita terlalu khawatirkan selama kita bisa mengolah makanan sendiri. Yang jadi masalah adalah ketika kalian beli makanan di luar. Atau yang paling perlu diwaspadai adalah frozen food, ya frozen food yang mungkin di supermarket, minimarket dan lain-lain, itu adalah makanan-makanan yang sangat tinggi natrium. Dan satu lagi yang paling sering adalah makanan kaleng. Nah, nih ini jadi natriumnya ini yang sebetulnya way too high, ya terlalu tinggi. Jadi bukan natrium yang dari garam. Kalian masih boleh kok makan garam, asal ya itu tadi masak sendiri. Jadi kalian bisa takar garamnya. Kemudian yang perlu dihindari apa? Adalah yang tinggi oksalat. Nah, meskipun oksalat ini bukan mineral yang sulit dikeluarkan dari ginjal kita, tapi oksalat ini punya banyak dampak, punya banyak risiko ketika kalian sudah punya gagal ginjal. Ya, sudah punya kondisi gagal ginjal. Jadi makanan-makanan yang tinggi oksalat, yang 3 besar, itu adalah bayam, almond, ya kacang almond, dan dark chocolate. Jadi coklat hitam. Memang tiga-tiganya ini termasuk makanan sehat. Jadi sekali lagi saya selalu bilang di sini, ini bukan masalah makanan sehat, makanan nggak sehat. Karena apa? Karena orang yang sudah punya masalah gagal ginjal ini memang sangat sulit. Perlu kita memperhatikan makanan-makanan yang lebih spesifik, ya itu. Jadi makanan yang tinggi oksalat 3 tadi perlu dihindari, dan satu lagi adalah makanan yang tinggi lektin. Nah, mungkin buat sobat sehat, apa dok lektin? Nggak pernah dengar lektin. Lektin itu adalah protein ya di dalam tanaman yang sudah berikatan dengan karbohidrat. Simpelnya seperti itu. Contohnya apa makanan yang tinggi lektin? Terong, tomat, beans, sekali lagi kacang-kacangan yang golongan beans tadi, gandum, dan kacang tanah. Nah, ini adalah makanan-makanan yang perlu dihindari. Nah, terus buat sobat sehat yang sudah bingung sekarang, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sekarang saya akan berikan solusinya, tenang aja ya. Jadi, terus makan apa dok? Nah, ini makanan yang baik dikonsumsi. Sebetulnya saya ingin kelompokkan ke makanan-makanan ini lebih tidak dari menu-menunya, karena tentunya kalau saya share menunya sangat banyak, tapi saya akan kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya supaya lebih mudah sobat sehat mengaplikasikannya. Yang baik dikonsumsi, saya berikan 5 juga ya jenisnya. Yang pertama adalah makanan yang tinggi vitamin D.
Nah, tentu makanan-makanan yang tinggi vitamin D ini tidak bisa mencukupi kebutuhan vitamin D kita. Jadi biasanya ikan-ikan laut ya, which is ikan-ikan laut juga dia juga beberapa tinggi fosfor. Jadi perlu untuk kita batasi. Jadi saya akan lebih menyarankan konsumsi vitamin D adalah dari suplementasi. Suplementasi vitamin D, carilah suplementasi yang baik. Dan satu lagi, meskipun ini bukan menu, tapi perlu kita lakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari. Karena ini adalah penyerapannya beda lewat kulit kita, berbeda dengan ketika kita konsumsi dari suplemen. Dua-duanya perlu dilakukan karena it's very very important. Sudah based on study, mungkin nanti saya akan share studinya di link description. Banyak sekali studi yang menghubungkan antara pentingnya kita menjaga level vitamin D dalam darah kita yang berhubungan dengan meningkatkan improving the kidney function atau fungsi ginjal. Kemudian menu yang kedua adalah spirulina dan chlorella. Nah ini ya, jadi spirulina, chlorella itu adalah contoh ganggang hijau, ganggang biru yang biasanya banyak dibentuk dalam suplemen itu juga punya banyak sekali manfaat untuk ginjal kita, untuk meningkatkan fungsi ginjal kita. Itu ya, jadi untuk membuang racun-racun itu, jadi untuk fungsi detoxnya dia akan sangat membantu dari spirulina dan chlorella. Dan juga dia sangat tinggi dari vitamin B12-nya. Either itu spirulina atau chlorella, di mana vitamin B itu juga perannya sangat baik untuk meningkatkan fungsi ginjal. Ya, kemudian yang ketiga apa? Makanan yang sudah difermentasi. Itu. Nah, makanan yang difermentasi contohnya seperti kimchi, kemudian sauerkraut itu kubis yang difermentasi, pickles ya, dan juga kalau di Indonesia paling mudah apa sih? Tempe. Nah, tempe kan juga dari kedelai, Dok. Betul, memang, tapi beda. Kedelainya difermentasi, berbeda dengan kedelai yang tidak difermentasi. Jadi kalau sudah difermentasi, sifatnya akan berbeda dan akan direspon juga akan jauh lebih baik oleh ginjal kita. Kemudian yang keempat adalah omega 3. Tentunya kita sudah tahu omega 3 itu sifatnya adalah anti peradangan. Itu adalah yang paling besar kita butuhkan. Karena kalau orang sudah mengalami gagal ginjal kronis, itu terjadi apa? Peradangan kronis. Kita butuh antiinflamasi dalam jumlah yang cukup yang kita bisa dapatkan dari suplementasi atau makanan alami. Contohnya yang di sini saya berikan tentunya sudah saya pertimbangkan dengan fosfor, kalium dan lain-lain tadi. Kita bisa dapatkan omega 3 dari ikan teri. Nah, murah kan? Kalau di Indonesia kita dapatkan ikan teri, kalau di luar mahal tuh, namanya anchovy. Kemudian telur, tentunya cari telur yang kualitasnya baik, telur yang organik. Saya udah pernah bikin konten mengenai telur di sini, bisa ditonton. Kemudian juga walnut ini kita kenal juga dengan nama kacang kenari. Kemudian juga cod liver oil atau minyak ikan cod. Itu juga sangat baik untuk memberikan omega 3. Ada vitamin A, ada vitamin D-nya juga kalau cod liver oil. Dan yang terakhir adalah asam amino esensial. Nah, asam amino esensial kita dapatkan dari mana? Ya pasti dari protein, karena asam amino itu kita dipecah dari protein. Tapi tentunya kita tidak bisa mendapatkan sembarang protein. That's why mungkin kalau kalian punya suplementasi yang asam amino ya, jadi sudah berbentuk asam amino, itu bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau kalian mau dapatkan dari protein alami, kalian bisa dapatkan dari salmon, ikan salmon, ya kemudian ikan cod, ikan tuna, atau mungkin unggas ya, jadi ayam, kalkun itu bisa, kemudian telur juga, dan udang. Memang mereka mengandung fosfor tapi punya kandungan fosfor yang tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir, pola hidup apa, Dok, yang bisa mendukung? Ya, jadi bukan cuma soal makanan ya, karena makanan itu memang adalah salah satu dari pola hidup yang paling sulit dilakukan, tapi ada beberapa pola hidup yang bisa mendukung buat kalian yang punya masalah gagal ginjal. Yang pertama adalah puasa. Yes, tidak harus puasa minum ya, tapi puasa dengan minum, maksudnya puasa tetap boleh minum air gitu, atau yang kita katakan dengan water fasting. Berapa lama? Sekitar 14-16 jam ini sudah cukup. Tapi kalau kalian mungkin mau membuat sedikit lebih panjang, tidak ada masalah selama bisa mencukupi kebutuhan nutrisi secara overall. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Ya, olahraganya boleh kedua-duanya, baik olahraga yang sifatnya itu kardiovaskular, ya olahraga aerob, lari, jalan, berenang, kemudian bersepeda, dan juga dikombinasi dengan resistance training. Artinya olahraga yang melatih kekuatan otot, ketahanan otot. Kemudian berjemur, sudah saya sampaikan tadi, ya manfaatnya untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian juga hindari rokok
apapun, mau itu rokok yang konvensional atau mungkin rokok yang elektronik, vape dan lain-lain, hindari karena itu juga punya toksin yang akan menumpuk di dalam tubuh kita. Dan juga alkohol, tentunya semua udah tahu karena alkohol juga punya sifat toksik juga. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, kita juga mengendalikan emosi kita. Salah satunya adalah dengan cara meditasi ya. Jadi meditasi itu tiap orang berbeda-beda. Banyak orang yang bermeditasi dengan cara paling mudah dan paling baik adalah dengan berdoa. Betul ya. Jadi itu salah satu bentuk meditasi yang bisa dilakukan atau mungkin dengan olahraga, yoga dan lain-lain, mengatur pernafasan. Semuanya tujuannya adalah untuk mengelola stres kita. Karena tubuh kita itu juga holistik. Ya, kalau kita mengatur stres, ya itu juga bisa berdampak positif ke ginjal kita juga, kesehatan ginjal juga. Semoga semua ini bisa diterapkan, ya memang tidak harus perfect 100% buat pasien-pasien gagal ginjal menerapkan semua ini. Tapi at least kalau kita sudah tahu protokol yang baik seperti apa, kita mengarah ke hal-hal yang baik yang seperti yang saya sampaikan supaya bisa meningkatkan fungsi ginjalnya. Semoga bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Jadi apa saja yang perlu dihindari? Yang pertama adalah makanan yang tinggi fosfor. Kemudian yang perlu dihindari yang kedua adalah yang tinggi kalium. Nah, kemudian ya karena ginjal kita juga sulit untuk mengeluarkan natrium, makanan-makanan yang tinggi natrium juga perlu kita batasi. Kemudian yang perlu dihindari apa? Adalah yang tinggi oksalat. Ya, itu. Jadi makanan yang tinggi oksalat 3 tadi perlu dihindari dan satu lagi adalah makanan yang tinggi lektin.